Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Halu Oleo. Terima kasih sebelumnya saya aturkan kepada Prof. Dr. Nurwati SEMSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Global yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi terkait dengan etika dan tanggung jawab sosial. Jadi sebelum kita lebih jauh dalam menelaah materi, kita perlu tahu apa sih etika itu dan apa sih CSR atau Corporate Social Responsibility itu. Jadi, etika adalah studi atau proses pembelajaran yang melibatkan pemahaman moralitas, sedangkan CSR ini melibatkan tindakan. Wilayah etika memiliki komponen hukum yang berarti benar atau salah secara legal, sementara CSR ini didasarkan pada tindakan-tindakan yang sukarela. Ya, selanjutnya yaitu teori dan filosofis etika. Yang pertama adalah tradisi filosofis Kantian. Jadi tradisi filosofis Kantian ini membantah bahwa individu-individu dan organisasi-organisasi ini memiliki tanggung jawab berdasarkan satu kumpulan inti prinsip-prinsip moral melalui kepentingan diri yang sempit. Yang kedua yaitu etika kebajikan Aristoteles. Jadi fokusnya itu pada inti, perilaku, dan tindakan-tindakan individu, serta bagaimana mereka mengekspresikan dan membentuk karakter individu. Selanjutnya yaitu utilitarianisme, yaitu sebuah bentuk konsekualisme, rasa kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar orang-orang di bawah sekumpulan batas tertentu. Selanjutnya yaitu filsafat barat. Jadi yang secara luas ini dapat mencakup filsafat Asia, termasuk filsafat India, filsafat Cina, filsafat Iran, Jepang, dan Korea, yang cenderung memandang individu sebagai bagian dari sesuatu yang terpisah dari alam. Ya, selanjutnya yaitu tenaga kerja, karyawan, dan praktik-praktik bisnis. Jadi, kebijakan ketenaga kerjaan ini sangat berbeda-beda di antara negara-negara di seluruh dunia. Isu kebebasan bekerja, kebebasan berorganisasi, dan terlibat dalam tindakan yang kolektif, serta kebijakan mengenai pengetahuan dan kompensasi untuk pemutusan hubungan pekerjaan yang diperlakukan berbeda di negara yang berbeda. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi wanita dan kesetaraan gender dapat dipertimbangkan bagian dari hak asasi manusia. Sementara itu, jumlah wanita dalam tenaga kerja telah meningkat secara substansial di seluruh dunia. Kebanyakan masih mengalami efek glass ceiling, yang berarti sulit, jika bukan tidak mungkin untuk mencapai manajemen puncak. Nah, Jepang adalah contoh yang tepat karena baik pelecehan maupun glass ceiling ini telah ada di tempat kerja. Nah, pelecehan seksual juga telah menjadi isu sosial utama di Jepang. Jadi banyak wanita lulusan perguruan tinggi di Jepang masih hanya ditawari pekerjaan sebagai sekretaris atau pekerjaan yang rendah. Dan manajemen Jepang ini masih meyakini bahwa para wanita ini akan berhenti bekerja dan menikah dalam beberapa tahun sebagai karyawan, sehingga mengarah ke proses perekrutan dua jalur, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Ya, selanjutnya yaitu perlindungan dan pengembangan lingkungan. Konservasi sumber daya alam adalah area etika dan tanggung jawab sosial yang lain di mana negara-negara seluruh dunia ini sangat berbeda dalam nilai-nilai pendekatannya. World Bank Development Report tahun 1992 membuat konsep EKC populer dengan menyarankan bahwa degradasi lingkungan dapat diperlambat oleh kebijakan yang melindungi lingkungan dan mendorong pengembangan ekonomi. Namun, analisis statistik selanjutnya menunjukkan bahwa ketika hubungan mungkin dapat bertahan, pada beberapa kasus, hal tersebut tidak bisa digeneralisasi di berbagai sumber daya dan polutan. Ya, selanjutnya yaitu dunia manajemen internasional. Jadi saya ambil contoh kasus itu perusahaan JE atau General Electric. Jadi perusahaan JE ini telah memfokuskan ulang model akan serta jasa yang merespon tantangan-tantangan sosial dan lingkungan, sementara juga memberikan kontribusi bottom line. Adapun pendekatan strategis terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), di mana di GE ini fokusnya telah mengambil bentuk dua inisiatif luas perusahaan, yaitu Eco-Magination dan Healthy-Magination. Jadi, Eco-Magination ini adalah inisiatif strategis GE dalam menggunakan inovasi untuk memperbaiki efisiensi energi di seluruh dunia. Dan menurut laporan tahunan GE tahun 2009, Healthy-Magination adalah pada 6 tahun GE komitmen $6 miliar untuk inovasi kesehatan yang akan membantu memberikan perawatan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah bagi lebih banyak orang di seluruh dunia. Ya, berikut contoh spesifik Eco-Magination dan Healthy-Magination GE di tempat kerja.
Mesin Joint Venture JE menangkap gas dari berbagai sumber, bahkan sampah untuk menciptakan tenaga. Mesin Joint Venture ini adalah inti dari gas landfill untuk proyek energi yang disebut oleh Presiden Philip Saladron, model proyek energi yang dapat diperbarui untuk Amerika Latin. Jadi tenaga proyek ini mendukung sistem kereta rel listrik, monetary pada siang hari, dan penerangan jalan pada malam hari. Ya, selanjutnya yaitu komitmen strategis. Jadi dalam laporan tahunan GE tahun 2008 untuk Ecomigenation, di mana GE ini membagikan target kinerja strategisnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan dari produk Ecomigenation. Jadi lebih dari 80 produk Ecomigenation ini yang ditawarkan GE untuk memperoleh pendapatan sebesar 17 miliar dolar pada tahun 2008. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan investasi pada riset dan manajemen, di mana JE ini menginvestasikan sekitar 1,4 miliar dolar dalam penelitian teknologi ramah lingkungan pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu penurunan emisi gas rumah kaca, greenhouse gas GHG, dan perbaikan efisiensi energi operasional JE. Selanjutnya yang keempat yaitu penurunan penggunaan air dan perbaikan penggunaan kembali GE, di mana GE ini bertujuan dalam menurunkan konsumsi air sebesar 20% pada tahun 2010 dibandingkan dengan penggunaan air pada tahun 2006. Selanjutnya yaitu tetap menginformasikan kepada publik. Jadi GE ini meningkatkan kesadaran publik dalam beberapa cara termasuk Ecomigenation dan iklan Super Bowl. Ya, melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal baik apa sih yang GE telah lakukan? Yang pertama, GE itu tidak hanya berusaha untuk menyelesaikan dua isu yang paling menekan yang dihadapi dunia saat ini, yaitu energi dan kesehatan, tetapi GE juga telah menghasilkan penghematan biaya yang sangat luar biasa bagi GE dan konsumen-konsumennya. GE juga menunjukkan bagaimana perusahaan bisa mengubah fokusnya dari strategis merespon pasar tradisional ke pendekatan yang lebih luas yang menggabungkan bisnis dengan tujuan sosial dan lingkungan. Selanjutnya yaitu GE telah mengubah secara radikal bisnisnya menjadi fokus yang diharapkan, yaitu meningkatkan permintaan atas produk-produk ramah lingkungan yang berkontribusi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah-wilayah yang miskin dan pedesaan. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.